Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam Pak Dika, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Farid, maaf nih saya ganggu waktu Pak Farid, ganggu aktivitasnya. Gak apa-apa Pak, lagi beres ngajar ini. Oh iya. Nah, kebetulan saya ada tugas di guru penggerak, kawan guru penggerak. Oh, 3.1 gitu. tentang Iya. kasus identifikasi lah gitu ya. Identifikasi ya Pak. Permasalahan penahanan kasus dilema etika atau dilema moral yang seperti itu. Ya. Nah, Pak Farid, ada pertanyaan. Selama ini bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bujukan atau dilema etika atau bujukan moral, Pak? Nah, yang saya alami apa ya ketika dilema etika itu ketika waktu siswa itu datangnya terlambat ya karena kondisi bannya meletus. Nah, atau enggak ada kejadian di jalan gitu. Jadi kita mau menegakkan aturan, tapi kondisi siswa kan memang nggak salah-salah amat gitu. Jadi ya di situ etika atau daya kita ya, yang kebijakan kita yang harus diambil. Nah, kalau bujukan moral yang saya alami itu biasanya dari teman-teman guru kadang, Pak udah ini Pak waktunya belum habis waktu ngajar, tetapi ada teman yang ingin ketemu untuk menyelesaikan masalah atau ingin bertemu terkait dengan kurikulum gitu. Jadi ingin mendadak harus beres sekarang gitu. Jadi gimana ya, harus ke siswa menyelesaikan mengajar atau ke guru yang mungkin sedang butuh pendampingan, seperti itu Pak yang saya alami gitu. Ya, berarti jadi yang pertama itu di kasus ban bocor Ya, atau apa ya? Iya. Memang benar ya kondisi di sekolah kita kan ya, ya, jalannya juga kurang. sangat luar biasa. Ekstrim. Sering terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, kalau biasanya yang saya lakukan kalau memang dua-duanya harus diambil keputusan salah satu ya Pak ya, biasanya kita berembuk atau bermusyawarah minimal dengan teman, misalnya masalah tentang siswa, biasanya kita ngobrol dengan wali kelasnya, kemudian kita ngobrol dengan guru BK-nya, maka dari situ kita diskusi itu bisa memunculkan mudah-mudahan jawaban yang terbaik gitu Pak. Jadi kita berdiskusi lah dengan teman-teman yang terkait gitu ya Pak, kalau ada. Nah, kebetulan sama nih pertanyaan di nomor 3 juga, hal-hal yang prosedur atau langkah-langkah tadi disebutkan Bapak, berarti berkolaborasi dan berkomunikasi ya Bapak. Iya, tapi yang paling pertama menurut saya Pak, sebelum berdiskusi kita menganalisis dulu Pak. Analisis. Iya, mengidentifikasi kita kira masalah ini itu harus kemana gitu diskusinya. Jangan sampai ketika kita sudah mau kolaborasi ternyata kita salah gitu dengan kolaborasinya. Misalnya masalah anak bolos, kita kolaborasinya dengan security gitu. Bukan security apa, caraka maksudnya. Jadi harusnya juga ya, jadi kita ngobrol dengan security, keamanan sekolah dan sebagainya kalau untuk anak-anak bolos gitu. Nah, selama ini hal apa sih yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang merasa menurut Bapak tuh efektif nih dilaksanakan? Oh, yang paling efektif biasanya dipakainya ketika kita dilema, ya kita merenung dulu untuk menganalisis. Baru ketika itu kita mencoba merencanakan apa yang ingin dilakukan. Yang ketiga lanjut diskusi, dan jika itu masalah sekolah ya kita langsung ke kepala sekolah gitu. Iya benar Pak. Nah, lalu selama ini apa nih tantangan yang muncul Pak? Ketika ada kasus-kasus dilema etika, tantangannya apa sih Pak? Wah, kayaknya di sekolah banyak ya dilema etikanya. Tapi tantangan itu pasti ada, dan susah kita untuk menentukan. Pasti dua-duanya punya kebaikan dan resikonya masing-masing gitu. Yang paling penting kita mengambil keputusan dari kebaikan-kebaikan itu mana yang paling banyak,
kemudian resiko-resikonya yang mana yang paling kecil gitu untuk menanggapi tantangan seperti itu Pak. Nah, punya jadwal tersendiri nggak sih dalam penyelesaian kasus, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan gitu Pak? Oh, kalau masalah itu tergantung dengan urgent ya Pak ya. Apakah masalahnya itu genting harus diselesaikan waktu itu juga, dilematikanya harus diselesaikan hari itu juga, atau kita masih ada waktu. Nah, kalau kita genting dan harus selesai pada waktu itu juga, ya kita segera gerak cepat menganalisis, langsung berkolaborasi, kemudian membentuk suatu kesimpulan untuk penanganannya gitu. Berarti bergerak secara cepat lalu Iya. berkolaborasi ya Pak. Iya. Nah, adakah seorang atau faktor-faktor yang menurut Bapak selama ini tuh mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika nih Pak? Wah, Yang mempermudah nih. yang mempermudah itu teman-teman guru, kemudian kepala sekolah ya, yang selalu mensupport kita dalam menyelesaikan setiap masalah di sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku gitu Pak. Jadi teman-teman juga membantu kita membuat keputusan, oh masukan dari ini harusnya seperti ini, masukan dari kepala sekolah seperti ini. Jadi memberikan masukan banyak, jadi kita lebih mudah untuk memutuskan dari dilema kita gitu. Oh, benar sekali Pak Farid. Kalau dari semua yang telah kita diskusikan atau bicarakan ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik nih Pak, atau pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau yang saya dapatkan dalam memutuskan itu tidak satu pihak, tetapi berkomunikasi dengan banyak orang, kemudian berkomunikasi dengan pimpinan dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil banyak merugikan orang lain gitu Pak. Benar sekali. Waduh Pak Farid, obrolan yang sangat luar biasa Ya, nih pada alhamdulillah hari ini ini. ya Jadi- sangat berbobot sekali. Jadi saya bisa lebih tahu dari Wakasek kurikulum di SMA Negeri 1 Umum ini. Pak Farid, Sama-sama. terima kasih atas waktunya. Mohon Sama-sama Pak maaf Dika. mengganggu aktivitasnya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sumi, bisa kita mulai? Boleh Bapak. Baik, Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam Pak Febri Andika. Selamat siang Bu Sumi. Maaf nih mengganggu waktunya nih. Iya nggak apa-apa. Ya. Kebetulan saya ada tugas di Guru Penggerak ya 3.1 demonstrasi kontekstual, mewawancarai pimpinan. Kebetulan kan Bu Sumi bertugas di SMA Negeri 1 namun sebagai Wakasek Humas Betul, dan BK ya Bu ya. betul Pak. Nah, kita ngobrol santai, ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan tentang beberapa kasus-kasus mungkin ya. Nah, kita langsung saja nih. Oh iya silakan Siap. dimulai. Yang pertama, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Kasus dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya. Biasanya kita temui di sini adalah situasi ataupun juga masalah kasus anak ya Pak ya. Tentangan sama etikanya dan juga dengan kepentingan dari dan tujuan dari sekolah, betul Pak. Nah kita dapat itu biasanya ini terjadi di siswa ya Pak ya. Itu siswa ataupun peserta didik ini punya masalah nih di rumah. Baik itu ekonominya atau dia secara psikologisnya, kita nggak tahu nih ada masalah apa dari keluarganya. Kemudian imbasnya berimbasnya ke sekolah. Nah imbas ke sekolah inilah yang nantinya berdampak ke tujuan kita di sekolah Pak Dika gitu. Dan ini menjadi dilema kita gitu. Seperti itu Pak Dika. Baik, jadi beberapa permasalahan seperti masalah ekonomi atau sosial yang di keluarganya ya. Betul. Oh iya, baik. Lanjut, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar atau mengandung nilai Kebajikan. Berarti dalam artian di sini nih kita ingin anak ini punya masalah nih. Ya, Ya, ya. anak ini punya masalah.
kemudian kita ingin membantu, Iya. tetapi anak ini juga ada yang memang nilai moralnya Iya, atau iya. etikanya ini kurang bagus untuk tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah gitu Iya, ya Pak ya. benar, Bu. Nah, ketika hal ini terjadi, kita pada saat pengambilan keputusan, ini kita punya tim kan ya, di manajemen itu kita ada tim, maka dari itu saling komunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi antara tim, baik dari kesiswaan, BK, kemudian juga stakeholder sekolah ya, itu dari wali kelas, BK kesiswaan, kemudian juga kurikulum dan juga kepala sekolah. Ini untuk berdiskusi mengenai kasus-kasus yang terjadi pada si anak nih. Langkah apa yang nantinya akan kita ambil? Tuh, kita ambil yang memang tidak merugikan salah satu pihak, baik si anak atau siswa dan juga sekolah. Seperti itu, Pak. Berarti yang saya garis bawahi sini adalah apabila ada permasalahan atau kasus-kasus, Ibu menyelesaikan secara tim ya, berkoordinasi, berkolaborasi dengan beberapa stakeholder yang ada. Nah, kalau biasanya diawali dari wali kelas dulu, Bu, biasanya wali kelas melaporkan gitu ke BK atau bagaimana, Bu? Betul, Pak. Jadi kan wali kelas ini punya catatan ya untuk peserta didik itu sendiri. Kemudian bekerja sama dengan BK. Ketika BK sudah pembinaan, pendampingan, kemudian ternyata BK ini belum bisa menyelesaikan, maka dari itu naiklah ke kesiswaan. Nah, ketika kesiswaan ini nantinya akan ada namanya konferensi kasus, Pak. Oh, konferensi kasus Iya, namanya. walaupun ini bukan kasus besar dalam artian bukan kasus yang kriminal atau apa ya, ini mengenai etika ya. Antara kita mau kebijakan sekolah yang memang tidak merugikan juga dari peserta didik itu. Iya, benar. Seperti itu. Nah, ketika kita stakeholder itu sudah berjalan, kita musyawarahkan, ya tadi saya kembalikan lagi komunikasi, kolaborasi dan koordinasi. Ini, Pak. Ini yang saling keterkaitan seperti itu. Nah, kebetulan ini mau diajukan pertanyaan yang ketiga, itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan. Berarti yang tadi ya, prosedur dan langkah-langkahnya yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi apa saja yang selama ini dianggap efektif itu, wah ini rasanya efektif nih Yang dilakukan. tentunya saja efektif itu kita melibatkan beberapa pihak ya, yang mana kita dari yang saya sampaikan konferensi kasus ataupun juga musyawarah ini untuk memastikan nih ketika kita musyawarah semua pihak tuh mengetahui inilah permasalahan peserta didik ini atau masalah yang sedang kita mencari solusinya. Itu adalah cara yang paling baik. Nah, ketika kita sedang berdiskusi, bermusyawarah, maka nanti ada sudut pandang dari berbagai pihak yang berbeda-beda. Kita ambil kesepakatan dari musyawarah itu untuk kita rencanakan bagaimana untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Hal apa saja selama ini merupakan tantangan Ibu? Tantangan Ibu yang Ibu rasakan lah menjadi tantangan pada saat pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. Tantangannya apa sih, Bu? Tantangannya ya mengenai dilema etika, yang mana dalam artian dari moralan ya, kurang baik, bukan jelek, tapi kurang baik atau belum bisa mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah ya, Pak. Dan juga kebijakan kita adalah peraturan. Iya, kan? benar. Nah, tantangan yang paling besar adalah ketika kita ingin menegakkan suatu peraturan itu, namun itu juga bertentangan juga dengan rasa empati, dengan hati nurani kita lah sebagai manusia untuk memanusiakan manusia seperti itu. Karena bagaimanapun juga peserta didik itu seluruhnya memiliki hak untuk belajar, untuk memperoleh pendidikan. Apalagi kita ini di SMA negeri seperti itu, Pak Dika. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, kita kan tidak tahu nih kapan itu terjadi. Iya. Ya kan ya, itu sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Tanpa kita membuat perencanaan, kapan sih kita bikin schedule untuk penyelesaian masalah? Iya. Ya kan ya, itu semuanya dadakan. Nah, maka dari itu tantangan seperti itu tuh ketika itu kita harus standby atau kita siap sedia untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu kapan saja dan di mana saja. Dan juga tetap melibatkan berbagai pihak seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah
tahu jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Terjadwal gak sih gitu? Ya jelas saja nggak ya Pak ya. Tadi kan saya udah sempat menyinggung ya bahwa kita tuh kalau ada masalah nggak bisa kita, masalah itu bisa terjadi kapan aja. Kita nggak bisa merencanakan kapan nih kita menyelesaikan masalah, karena kita nggak tahu nih masalah itu kapan datangnya. Nah maka dari itu jadwal tidak ada untuk penyelesaian masalah kita kapan. Kalau yang terjadwal adalah evaluasi mungkin ya. Nah, namun kalau jadwal penyelesaian permasalahan atau kasus itu tidak ada. Tetapi ketika kita sudah bisa nih, sudah ada muncul permasalahan, kita berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan itu. Kemudian kita mulai merencanakan, mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Barulah kita buat schedule untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait seperti itu. Paling kalau misalkan yang terjadwal hanya bimbingan apa? Betul. Seperti apa Bu? Kalau bimbingan ya dari baik wali kelas, BK ya, atau juga dari manajemen itu pasti ada Pak. Itu sudah masuk ke dalam program sekolah, itu sudah terjadwalkan. Itu yang terjadwal hanya bimbingan ya. Bimbingan. Nah, dari hal yang tadi Ibu sebutkan, ada nggak sih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Kalau dibilang ada, jelas ada ya, karena tadi berkomunikasi ya, kolaborasi ya. Saling komunikasi, berkolaborasi dan koordinasi. Iya benar. Dengan siapa? Dengan pihak-pihak, dengan tim manajemen itu sendiri Pak Dika. Jadi ketika ada permasalahan apapun, baik siswa atau di manajemen atau lain sebagainya, maka peran dari tim manajemen ini, stakeholder ini sangat penting sekali untuk menentukan kita menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama inilah pengalaman Ibu mengatasi sebuah permasalahan atau kasus-kasus yang bisa Ibu sampaikan? Ya, pengalaman atau juga hal yang bisa kita petik. Kita garis bawahi ya Pak ya. Tadi saya sudah sebutkan dari awal nih, kenapa dari awal itu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi itu sangat penting. Karena dengan adanya 3 aspek ini, permasalahan apapun kita bisa selesaikan dengan baik, dengan cara efektif seperti itu Pak Dika. Mungkin itu 3 poin itu yang bisa jadi pelajaran buat saya. Berarti kita harus selalu berkomunikasi, berkolaborasi, dan koordinasi. Wah, sangat luar biasa nih perbincangan kita hari ini Bu Sumi. Terima kasih sudah membantu saya di tugas 3.1 ini. Mohon maaf mengganggu waktunya, aktivitasnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih ya Bu Sumi. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Kebetulan saya ada tugas di 3.1 ya, tentang kasus dan permasalahan terutama di kasus dilema etika. Kebetulan Bapak di Wakasek kesiswaannya Pak. Izin saya bertanya-tanya nih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Sebenarnya kasus dilema etika dan rujukan moral sering terjadi banyak, ya, terutama di lingkungan sekolah kita, karena kebetulan wilayah kita kan wilayah sekolah yang berada di pinggiran kota Bogor. Jadi lebih ke arah dilema etikanya, lebih ke arah segi ekonomi gitu ya, yang memang kadang-kadang aturan harus ditegakkan, tapi kadang-kadang kalau melihat sisi lain kita juga harus mengutamakan bahwa mungkin anak juga secara ekonomi tidak mampu, sehingga kadang-kadang ya ada gejolak lah dalam hubungan kita itu mungkin. Iya, jadi di faktor ekonomi apa ya? Ekonomi kondisi sekolah juga. Selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana sih Pak? Jadi yang pertama, saya kan kesiswaan ada tim, kita identifikasi dulu
seperti apa aturannya, seperti apa kesalahannya, kemudian nanti dilema etika mana, kepentingan mana nih, benar lawan benar itu yang lebih diutamakan. Contoh misalkan begini, Pak Mika, ada anak yang kalau Senin sampai Kamis harus pakai sepatu warna hitam. Tapi pada saat itu setelah kita cek ada anak yang sepatunya warnanya tidak hitam. Tapi pas ditanya memang sepatunya satu-satunya. Kan kalau kita menegakkan aturan mau sampai kapanpun misalkan diberikan sanksi akan sama. Sepatunya dipakai itu sih. Jadi lebih mengutamakan berdiskusi dengan tim, mencari jalan keluar sih kalau di siswanya. Jadi menjalankan keputusan itu dengan cara berdiskusi. Berdiskusi. Nah, kalau langkah-langkah atau prosedur yang dilaksanakannya? Nah, prosedurnya pokoknya yang jelas kita melakukan seefisien mungkin, cari data secepat mungkin, kemudian kita kumpulkan tim, berdiskusi. Nah, adapun kalau misalkan ada kebuntuan yang saya hadapi dengan tim, maka biasanya saya konsolidasi dengan kepala sekolah. Nanti meminta masukan dari kepala sekolah mana nih, sehingga keputusan yang dibuat tidak berdasarkan saya sendiri, berdasarkan tim atau dengan tim manajemen. Lalu selama ini nih yang dirasa efektif atau yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, dilema etika itu seperti bagaimana? Yang jelas sesuai SOP prosedur. Jadi persoalan itu kalau misalkan dari tingkatan kelas, wali kelas dulu, wali kelas, kemudian nanti ke bimbingan muslim, baru masuk ke kesiswaan misalkan mulai dengan kepala sekolah. Jadi semua unsur yang terlibat merasa mengambil keputusan dan membenarkan keputusan yang diambil, sehingga hasilnya tidak dirasakan oleh sepihak, gitu, hanya sepihak. Nah, setiap pengambilan keputusan, terus setiap permasalahan muncul, pasti selalu ada tantangannya. Pasti. Tantangannya apa nih, Pak? Sebenarnya banyak hal, kadang-kadang tidak semua guru memahami keputusan yang diambil. Di kasus lain misalkan, di kesiswaan kadang-kadang kita memberikan dispensasi kegiatan untuk anak-anak yang melakukan kegiatan menunjang sekolah, paskibraka. Sekarang nih bulan Agustus Padika paskibraka. Tapi ada beberapa guru juga yang tetap menganggap anak itu harus masuk kelas dan dianggap tidak hadir kalau mengikuti latihan. Padahal sudah jelas diambil keputusan oleh manajemen bahwa anak itu di-stay. Hal-hal itu sih, tapi tidak jadi persoalan, hanya mungkin kadang-kadang kan tidak semua orang pikirannya sama. Jadi saya juga harus menghubungi gurunya, menjelaskan bahwa ini juga anak-anak mewakili kepentingan sekolah gitu kan. Jadi tetap pendekatan persuasif kepada orang-orang yang pemahamannya tidak sama dilakukan. Lalu kalau untuk jadwal, apakah memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang bisa dijalankan? Kalau dalam manajemen rutin pengecekan hal-hal tertentu memang ada 4 bulanan dengan siswa dan BK. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu memang dilakukan pada saat ada kejadian. Tetapi tidak langsung dilakukan penindakan di tempat karena kita juga harus mencari data dulu. Apakah benar yang disampaikan oleh anak tersebut, apakah benar melanggar aturan atau norma, sehingga prosesnya juga harus tetap ada. Tetapi memang kita mengedepankan bahwa pengambilan keputusan harus cepat, karena tidak boleh anak-anak berlama-lama. Ini keputusannya seperti apa? Itu mungkin yang bisa dilakukan Secara cepat lah ya. cepat. Kalau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan apa, Pak? Ya, dukungan tim. Kalau saya mungkin ada pembina OSIS, ada staf kesiswaan, tim lah. Kemudian juga dukungan tim manajemen yang lain yang memang pada saat kita mengambil sebuah keputusan atau kita mengajukan sebuah kasus, mereka pun support penuh gitu. Keputusannya searah dengan kita, gitu. Itu yang mendukung. Karena kan kalau dilakukan sendiri tantangannya makin banyak orang yang menolak makin banyak. Tapi kalau manajemen yang memberikan sebuah, membantu memutuskan, kayaknya lebih tantangan akan sedikit. Nah, dari semua yang disampaikan, pembelajaran apa atau
pengalaman apa yang bisa dipetik Pak? Jadi bahwa kadang benar menurut kita juga tidak selalu benar menurut orang Orang lain. lain. Ya, kadang-kadang kebenaran ini yang bersifat bahwa kita menganggap aturan yang kita buat itu adalah sesuatu yang benar, padahal ada yang lebih penting dibandingkan itu. Maka bagi kita bahwa untuk mengambil sebuah keputusan harus benar-benar bijak, karena kadang-kadang yang susah itu kalau benar lawan salah kan gampang. Iya, iya. Kalau benar lawan benar itu yang susah. Jadi kita harus benar yang mana yang paling terbaik. Itu mungkin. Jadi pilih yang terbaik yang Pilih yang terbaik. Aduh, terima kasih nih sudah mengganggu waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Ya sama-sama Pak. Terima kasih sudah membantu saya. Oke, sukses Pak Dika. Sama bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.